Bab 9. Mengembangkan rasa lapar rohani akan Allah. Bila kita membaca di koran berita anak-anak muda yang mencuri, membunuh, merusak barang-barang milik orang lain atau yang menjalani kehidupan seks bebas, kita tahu pasti mereka tidak punya rasa takut akan Tuhan yang benar, tidak mengerti jalannya dan tidak punya rasa lapar rohani akan Allah. Mungkin beberapa di antaranya tumbuh di keluarga Kristen dan sudah menerima Yesus. Tapi karena mereka tidak pernah diajar untuk takut akan Allah dan untuk merindukan kehadiratnya, anak-anak muda ini dikuasai oleh kedagingan. Takut akan Allah berarti mempunyai rasa hormat, kasih, dan pengharapan yang mendalam pada otoritas dan kuasa Allah. Artinya kita takut hidup tanpa Dia dan kita merasa bersyukur karena kasih-Nya. Kita tidak perlu mengalami kehidupan yang menakutkan di luar Dia. Itu juga berarti kita merasa lapar akan Allah sendiri dan akan semua yang disediakannya bagi kita. Begitu banyak tawaran yang diberikan dunia yang dapat mengalihkan perhatian anak-anak kita dari hal-hal yang berasal dari Allah. Iblis akan datang menawarkan rencananya yang menarik pada setiap anak untuk melihat apakah mereka mau mengikuti dia. Tetapi bila kita melakukan tugas kita untuk mengajar, membimbing, mendisiplin dan melatih anak-anak kita pada jalan Allah, bila kita membacakan cerita-cerita dari firman Allah, bila kita mengajak mereka untuk berdoa dan untuk beriman bahwa Allah adalah seperti yang difirmankannya dan bahwa Dia akan bertindak sesuai janjinya, bila kita membantu mereka agar mendapatkan sahabat-sahabat yang saleh, bila kita menunjukkan kepada mereka bahwa berjalan dengan Allah membawa sukacita dan kepenuhan, bukannya kebosanan dan keterikatan, bila kita berdoa bersama dan untuk mereka tentang apa saja, maka anak-anak kita akan mengembangkan rasa lapar rohani untuk hal-hal yang berasal dari Allah. Mereka akan tahu bahwa hal-hal yang berasal dari Allah merupakan hal paling penting. Mereka akan dikuasai oleh Allah dan bukannya dikuasai kedagingan. Mereka akan merindukan jalannya, firman-Nya dan hadirat-Nya. Mereka akan takut Allah dan hidup lebih baik dan panjang umur. Sebab takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Amsal 10 ayat 27. Ketika suamiku dan aku tahu kami akan pindah dari California ke Tennessee, hal pertama yang kami doakan adalah agar Tuhan memimpin ke gereja yang punya kelompok pemuda yang baik. Doa ini dijawab dan ini merupakan salah satu alasan mengapa anak-anakku dapat menyesuaikan diri di sana dengan baik. Dan kelompok pemuda yang baru ini, anak-anakku mendapat sahabat-sahabat yang saleh. Dan mereka juga terus-menerus bertumbuh dalam hubungan mereka dengan Tuhan. Anda perlu menemukan gereja yang aktif mengajarkan firman Allah yang menunjukkan kasih Allah dan yang membagikan sukacita Allah kepada anak-anak dan kaum mudanya. Gereja seperti ini akan sangat menolong Anda, membantu anak-anak Anda mengembangkan rasa lapar rohani akan hal-hal yang berasal dari Allah. Mulailah sekarang juga dengan berdoa untuk anak Anda agar takut akan Allah, agar beriman kepadanya dan firman-Nya, dan agar dia mengembangkan hati yang selalu mencari Tuhan. Doa bisa menjadi faktor penentu apakah anak Anda terus bergumul dengan kedagingan atau memiliki hidup yang diberkati dalam roh. Ingat, tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Mazmur 34 ayat 10. Tidak ada kata terlalu dini untuk mendoakan hal ini. Jadi, jangan tunda lagi. Doa. Tuhan, aku berdoa untuk, sebutkan nama anak Anda, agar dia memiliki rasa lapar akan Engkau yang makin bertambah.
Semoga dia selalu rindu akan hadirat-Mu, rindu untuk bersekutu dengan-Mu dalam doa, pujian, dan penyembahan. Berikan kepadanya keinginan untuk mengerti kebenaran firman-Mu dan berikan kasih akan hukum-Mu dan jalan-jalan-Mu. Ajarkan dia untuk hidup karena iman dan dipimpin Roh Kudus, agar dia selalu sedia melakukan apa yang Kau perintahkan padanya. Semoga dia menjadi begitu sadar akan kepenuhan Roh Kudus-Mu yang di dalamnya, sehingga ketika dia mengalami kekurangan, dia akan langsung lari kepadamu untuk diperbaharui dan disegarkan. Aku berdoa agar hatinya tidak terikat pada hal-hal lain atau berpaling daripadamu, tetapi sebaliknya agar dia akan jijik pada ketidaksalehan dan apa saja yang memberontak terhadap Engkau. Semoga rasa hormat dan kasih yang mendalam kepadamu dan jalan-jalan-Mu mewarnai semua tindakannya dan semua pilihan yang diambilnya. Tolonglah dia untuk memahami konsekuensi dari setiap tindakannya, dan agar dia tahu bahwa hidup yang dikuasai kedagingan hanya akan membuahkan kematian. Semoga dia tidak menganggap dirinya sendiri bijak, tetapi agar dia takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Amsal 3 ayat 7. Aku berdoa agar dia menjadi orang yang dapat diharapkan, bertanggung jawab, penuh iba, sensitif, penuh kasih, dan mau memberi pada orang lain. Lepaskan dia dari kesombongan, kemalasan, egoisme, atau keinginan daging. Aku berdoa agar dia memiliki roh yang selalu sedia diajar dan mau taat, yang mengatakan ya pada hal-hal yang berasal dari Allah dan yang mengatakan tidak pada kedagingan. Kuatkan dia agar berdiri teguh dalam keyakinannya. Aku berdoa agar dia akan selalu ingin menjadi anggota aktif sebuah gereja Kristen yang hidup berdasarkan kebenaran firman-Mu dan yang dipimpin oleh kuasa Roh Kudus-Mu dalam penyembahan, doa, dan pengajarannya. Ketika dia belajar untuk menyelidiki firman-Mu, tuliskanlah hukum-Mu dalam hatinya, agar dia selalu berjalan dengan keyakinan akan kebenaran perintah-Mu. Ketika dia belajar untuk berdoa, semoga dia juga belajar untuk mendengar suara-Mu. Aku berdoa agar hubungannya dengan-Mu tidak pernah suam-suam kuku, acuh tak acuh maupun dangkal. Semoga selalu ada api Roh Kudus di dalam hatinya dan juga kerinduan yang tak pernah padam untuk hal-hal yang berasal dari-Mu. Senjata peperangan. Di bawah ini silakan ngambil 1 atau 2 atau 3 ayat, atau Anda bisa juga menggunakan semua ayat yang ada di bawah ini untuk dimasukkan di dalam pokok doa Anda untuk anak Anda. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Matius 5 ayat 6. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Amsal pasal 14 ayat 27. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Galatia 2 ayat 19-20. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Mazmur 119 ayat 2. Tunjukkan kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Aku hendak bersyukur kepadamu, ya Tuhan, Allahku, dengan segenap hatiku, dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Mazmur 86 ayat 11-12.